Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri dan Junior. ya, kali ini kita akan mewawancarai seorang konten kreator papan atas di Indonesia. Waduh, anjay. Mantap. Bapak Pasti lagi bocil banget, Mas. kalian udah pada mengenal lah siapa yang akan kami wawancara kali ini, yaitu Winda Bang. Basudara. Iya, Winda Basudara. Salam kenal Kota Game. Yoi. Jadi, dalam wawancara ini, karena beliau berhasil mendapatkan penghargaan sebagai konten kreator favorit gamer Indonesia tahun 2022 di Kota Game Awards. Nah, jadi bagaimana nih, Junior? Silahkan dilanjutkan. Kita langsung aja nih. Oke, silakan. Setelah Makasih by the way sebelumnya ya. iya. Sebelum itu saya sama Kota Game mau ngucapin selamat buat Bang Winda atas penghargaannya ini bisa menang. Nah, gimana sih Makasih. perasaan Bang Winda mengetahui dukungan para penonton Bang Winda sampai sesolid ini bisa menangin Kotak Game Awards Iya. 2022? 2 kali loh. Iya, 2 kali beruntun. Kemarin juga Bang udah Menang. dapat penghargaan. Tentunya konten favorit. seneng lah, pastinya sangat senang, bangga juga. Apalagi aku pun tidak ini ya, apa namanya? Nggak promo. Iya. Nggak shout out, ada awards ini dari Kotak Game ke viewers. Jadi dengan sukarela berarti mereka emang memilih gitu kan. Iya. Bangga pastinya. 2 tahun. Para pembaca Kotak Game juga kayaknya langsung auto Winda Basudara gitu. Nah, saingannya itu nggak kaleng-kaleng ya Iya. di Kotak Game Awards ya. Ada banyak konten kreator papan atas juga. Salah satunya adalah Miao Ao. Oh, yang tahun ini ya, tahun Iya. 2022 ya? Iya. Ya, itu juga ya jujur suatu kebanggaan juga sih. Aduh. Anyway ya, makasih sekali lagi ya. Bang Winda nih bisa dibilang viewersnya nih cukup stabil ya di streaming. Nah, gimana sih mempertahankan itu semua? Strateginya tuh apa aja biar Biar- stabil? Bocil kematian itu nonton terus. Betul, seperti saya. Kalau aku sih ini udah sering juga ditanyakan seperti ini ya. Strategi biar stabil. Cuma namanya naik turun pasti ada. Masa-masa dia turun, dia naik, pasti ada. Nah, dari turun ke naiknya itulah kuncinya. Ya kita, kalau aku sendiri strateginya pemilihan game. Sampai titik ini, sampai sekarang aku nggak pernah mengandalkan popularitasku untuk rame. Maksudnya apa? Misalnya aku udah 7 juta subscriber, itu kan udah cukup gede ya. Iya. Pada saat 7 juta subscriber itu aku nggak pernah mengandalkan diriku dalam arti gue udah gede, gue udah sebesar 7 juta subscriber, gue mau main apa aja pasti rame. Nggak seperti itu, tetap kita konten kreator gaming mau grow ya. Iya. Kan objektif orang beda-beda. Kalau yang mau grow pemilihan game harus tepat, harus variatif Oke. gitu. Jadi nggak cuma mengandalkan popularitas, tapi pemilihan gamesnya juga. Betul, sampai titik ini pun sebesar apapun kita, kalau gamenya nggak masuk, sepi yang nonton Nah, di live biasanya streaming gitu. Kalau game-game yang rame di channel Winda Basudara itu game-game seperti apa? Oke, nggak bisa dipungkiri game-game yang relate dengan viewers sebenarnya. Apa itu game-game yang relate? Pastinya game-game yang mereka pernah menyentuh juga gamenya. Contohnya sudah pasti game-game mobile, Mobile. game-game casual. Game-game casual ini aku biasa mendeskripsikan sebagai game bocil gitu. Oh, good. Game yang easy going dan juga banyak bocil yang mainin. Contohnya kayak Dragon City, terus Stumble Guys ya, Mobile guys. sama game mobile yang aku maksud tadi bola kan relate sekali sama pasar Indonesia. FIFA makanya rame banget. Kalau Begitu. Battle Royale sama MOBA? Mobile Legend Mobile Legends. rame. Kalau Battle Royale jujur sih kalau di aku agak sepi ya. Pernah ada masanya rame dulu, tapi sekarang ya mungkin pasarnya sudah shifting jadi udah kurang. Nah, kalau dalam waktu dekat nih, kira-kira lagi milih game apa nih yang di live streaming? Kalau sekarang sih bukan rahasia dapur lagi. Sekarang strategiku game-game horor tapi yang bocil, bukan horor yang serius. Oh gitu. Karena main horor yang serius kayak Dead Space remake itu sepi banget yang nonton. Oh, sepi. Iya, horor bocil tuh gimana ya aku mendeskripsikannya. Kalau Mas Junior sama
Mas Fakri pernah denger game yang namanya Ice Cream, Granny, Evil Nun, itu game-game horor bocil. Nontonin nggak yang game horor bocil? Nonton Mas, apalagi kalau ending drama. Aduh, Saya skip. Nah, bicara soal drama nih, kan setiap Aki live stream tuh biasanya Bang Winda suka ada drama yang memang menjadi keunikan ya, tersendiri lah. Nah, kira-kira yang nyari ide itu Bang Winda sendiri atau ada tim kreatif? Aku lah, Oh. aku sendiri. Kalaupun ada yang bantu pun bukan tim, maksudnya bukan tim, tapi ya orang-orang terdekat aja kayak pacarku Agnes, teman-teman Jaya Esport. Oh gitu. Tapi semua konsep datang dari kepala sendiri, tidak ada tim kreatif. Makanya itu yang sangat melelahkan sebenarnya. Jadi bikin kostumnya. Kalau kostum, ya benar, kurang lebih begitu, bikin gitu skenario, walaupun memang singkat-singkat ya, tapi tetap kan jadi extra effort gitu. Selain kita harus mainin gamenya, kita harus tahu mekanik gamenya, kita harus merancang hal-hal seperti itu begitu. Iya. Untuk scene-nya sendiri itu juga termasuk Om Brando yang Iya, bikin aku juga. efek-efeknya gitu juga. Kalau ada sekarang akhir-akhir ini kita kan pakai efek ya, Iya. pakai efek, tapi nggak semua. Efek-efek aku pasti minta bantuan teman-teman terdekatku juga. Orang-orang ada yang namanya si Daivan itu. Dia sering bikinin aku efek-efek. Oh, ada orang yang tersendiri lah ya. Ada orang yang tersendiri. Oke. Nah, untuk kostumnya sendiri Kostumnya kita, maksudnya gimana kostumnya? bikin sendiri. Bikin sendiri atau enggak. nyewa? Nyewa, mostly nyewa sama kalaupun dibikinin, kita minta custom Oh, ke toko-toko kostum. Custom sesuai ini dengan, dong, eh, sesuai dengan gamenya, relate dengan gamenya. Bang, mau bikin kostum apa gitu, kura-kura bisa nggak? tapi dibikin lebih unik lah gitu ya. Dibikin semendekati dengan gamenya lah kalau bisa. Itu. Sip. Kalau Dan bayar, kita nggak gratis, bayar itu. kalau waktu itu pas yang apa namanya, yang pria hitam itu beneran pakai apa itu? Itu pakai body painting. Oh, painting. Body painting. Nah, aku cukup penasaran nih. Apa sih yang dari dulu nih Bang Brando tuh kepikiran buat streaming apa enggak? Terus apa sih yang bikin Bang Brando streaming ini? Ya tentunya ambisi kita sebagai gamer dan juga mimpi kita sebagai gamer di awal saat merintis sebagai konten kreator ya, ingin menghasilkan uang dengan menjalankan hobi. Passion menghasilkan uang. Benar, karena kan kita memang dari lubuk hati yang paling dalam suka sekali bermain game. Aku dari masih kecil itu suka sekali main game. Kenapa enggak waktu aku berpikir waktu aku masih di hotel ya, kenapa enggak main game sambil bisa ngasilin duit? Karena kan inspirasinya pasti sama yang udah lebih mulai duluan. Reza Arab, Mio Ok, Erpan, Dylan Pros, itu kan aku melihat ke mereka, wih hebat ya bisa ngasilin duit dari main game. Aku juga pengen seperti itu gitu sih. Jadi ada inspirasinya lah gitu ya. Ada, dan nggak munafik memang ya itu untuk Paling asik cuan. main duit. Iya. Duit. Betul. Nah, kalau dapat duitnya sendiri tuh, ngomongin duit ini kan. Emang dari AdSense atau apa dari sumber lain? Awal-awal sih jelas hanya AdSense. Cuma kan seiring bertambahnya kita, seiring dengan kita grow gitu, pastinya ada tawaran-tawaran kerjasama, endorsan. Endorsement, ya. Paling ya itu sih dari AdSense, endorsan. Sama sekarang Dan ambassador RRQ. brand ambassador RRQ juga, terus ada toko top up, ada bisnis kecil-kecilan juga, ada Cyrus gitu. Macam-macam ya. Ya, semakin kita grow, peluangnya semakin banyak sih. Oke, nice. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kita tahu nih, Bang Winda kan udah streaming banyak banget game nih. Game apa sih yang paling difavoritin sama genre game yang paling difavoritin juga atau apa? Genre game yang paling difavoritin, kalau game favorit dulu ya, game favorit aku suka udah ke 1034 kali kali aku bilang Suikoden 2. Ya, aku suka banget game itu. Tapi ada juga game-game lain kayak To the Moon, game storytelling gitu aku suka. Tapi kalau aku harus sebut satu, aku sebut Suikoden 2 sih. Sisanya tuh banyak banget. Banyak sekali game yang aku suka gitu. Sampai aku lupa. Nah, untuk genrenya yang aku suka ya genre-genre yang story, RPG itu aku suka. Yang sayangnya sangat disayangkan genre-genre yang tidak disukai khalayak Indonesia. Nah, Bang Brando sendiri masih ingat nggak dulu pertama kali main game itu judulnya apa, di platform apa? Dulu aku main game di ini apa? NES. Nintendo Entertainment System. Gamenya itu seingatku ada tuh kayak nggak tahu namanya ya, ninja gitu, naik
naik-naik pohon gitu ada musuhnya, susah pokoknya aku ingat banget. Apa Terus ya? game tembak-tembakan bebek, Nah, itu saya. itu terkenal tuh Ada tembak-tembakan yang bebek. tahu nggak guys? Kalau ada yang tahu komen aja di kolom komentar ya. Oh. Itu gamenya apa tuh? Sama game ini apa, tentara gitu. Army Man. Bukan Kontra juga aku main, cuma ada lagi tentara yang berdua gitu, kameranya dari atas gitu. Oh, Itu seru juga tuh, itu sih NES sih pokoknya. NES Itu ya. judul-judul gamenya aku lupa banget. PSX main game apa? RPG jelas, RPG. banyak banget, Suikoden, Legaia, Final Fantasy. Suka Harvest aku. Moon? Harvest Moon jelas main, Terus mau main? pasti lah. Saya main Winning Eleven. Ayo, Mending apa main juga, tapi aku sebenarnya nggak suka-suka banget sih. bola ya. Bola ya. Tomba main. Tomba main. Mantap. Tomba. Banyak banget deh. Iya. Kalau Mas Junior sama Mas Fakri sebut, pasti banyak yang aku tahu. Iya pasti. Coba Jangan-jangan. sebutin game yang nggak jelas. Coba. Nah, apa deh mas? Game saya apa sih? Saya main game jelas kayak nih NASCAR, Rumble, NASCAR kan, tahu. Vigilant, Jalan tahu. kayak game-game. Sipon Metal. Filter, Twisted Metal, Sipon Filter pernah dengar? Iya, sifat filter, game sniper. Fear Effect pernah dengar? Main tembak-tembakan juga. Iya. Wah, Crisis tuh, tuh. iya, Crisis. jago tuh, Mas. Seru tuh game-game. Banyak aku tahu tuh. V1. Game-game mantep. Sebagai streamer, Bang Winda ada mengidolakan streamer lain nggak nih? Dari Indo maupun dari luar? Dari luar. Mungkin nggak harus streamer kali, konten kreator. Oh, ya. boleh. Iya. Konten kreator aku suka Markiplier. Kalau bule ya, bule. Kalau Indo aku suka, sebenarnya sih bukan suka ya, lebih nonton enggak, tapi kagum. Ya Kagum Mia sama Ok, sosoknya. Mia Ok. Sosoknya, karena beliau berani main game-game yang Serem. bukan serem, bukan serem. Game-game yang di luar pasar. Oh. Untuk angka sebesar itu kan dia udah 19 juta subscriber ya. Iya. Bang Regi masih berani main game-game AAA yang dia pun tahu kalau dia main itu bakal sepi yang nonton. Oh, tetap konsisten. Tetap dia mainin game-game AAA itu. Itu juga jadi bensinku juga buat nggak mau kalah. Gitu. Buat nggak mau kalah sama panutan gitu. Sama mungkin aku bisa sebut kalau Indonesia Aci Gamespot. Sampai sekarang aku masih mengidolakan effortnya buat menghibur adik-adik. Selanjutnya, mungkin nih pertanyaan yang cukup aneh. Kira-kira Bang Winda ini ada kepikiran nggak sih berhenti buat jadi streamer? Ya, pensiun. Iya, pensiun gitu. Pensiun selamanya gitu ya. Iya. Atau emang streamer udah jadi streaming itu udah jadi hobi? Pensiun selamanya pasti ada, tapi mungkin di umur, maksudnya nggak sekarang gitu. Ada masanya roda berputar dan seorang Winda Basudara, Mia Ok, Dylan Pros atau siapapun yang kita tahu bakal tergantikan sama yang lebih muda. Pasti ada pensiun selamanya di dunia YouTube. Cuma rehat di waktu dekat ada juga. Ya 10 juta subscriber itu. Oh, Aku mau ambil rehat panjang. Istirahat dulu. Istirahat. Menikmati kerja keras. Lebih ke pengen main game untuk diri sendiri sih. Karena selama ini aku main game untuk orang lain. Ya pada dasarnya emang untuk balik lagi ke aku kan AdSense-nya. Tapi maksudnya buat kembali lagi seperti kecil dulu. Dimana Buat kita for fun aja, main game mainnya. buat kita nikmati. Oh, iya. Bukan sebagai pekerjaan. Seperti itu. Zaman sekarang kan ada tuh anak-anak muda yang planning pensiun ini. Nah, kira-kira Bang Brando rencana pensiun di usia berapa sih? Harapanku, rencananya nggak tahu kapan, tapi harapanku sih 35 sih. 35. Waduh, masih muda banget 35. Iya, Sekarang udah berapa? 30. 30 nih, Mas. 5 tahun 2 lagi. tahun lagi. Mungkin pertanyaannya kita penasaran ya sama ini. Kenapa sih selalu absen di akhir live streaming? Itu kan bisa dibilang cukup unik ya. Alasannya tuh kenapa Bang Bran? Di awal dan di akhir sih. lebih Iya di tepatnya. awal ya. Walaupun sekarang udah jarang ya, tapi aku lakukan itu karena aku sebagai konten kreator tahu dan cukup yakin dengan kita address viewer kita, mereka akan lebih merasa di-appreciate. Dan mereka akan lebih, ya nggak bisa dipungkiri, kita mencari rasa suka kan dari viewer ke kita konten kreator. Gitu ya, akrab. Nah, kita nunjukin rasa keakraban itu. Iya. Walaupun akhir-akhir ini sering ngasal absennya. Tapi ya itu adalah prinsip yang aku lakuin untuk menggait viewer lah. Waktu awalnya dulu suka menanyakan cita-cita para penontonnya itu gimana awalnya? Oh, terbersit. Oh, cita-cita siapa yang cita-citanya jadi zombie kayak gitu? Gimana? Itu udah pernah aku mention juga sebelumnya, itu kayak sarkas aja sih. Oh, sarkas. Itu kayak bentuk sarkasme aja ke viewer. Karena kan viewer banyak yang mengidolakan seorang konten kreator.
Nah, aku tipe orang yang kurang suka sebenarnya bentuk pengidolaan. Jadi aku lontarkan pertanyaan-pertanyaan cita-cita itu buat yang nunjukin ke viewer nih, kalau lu main jawab iya aja lu bodoh banget gitu. Mentang-mentang seorang kreator yang lu tonton lu tanya begitu, mereka bilang iya aja kan konyol gitu. Tapi pada dasarnya itu jadi kayak bentuk trolling aja sih. Viewer juga bilang iya aja bukan karena mereka bodoh, karena emang mereka ya Ngerti juga satu. ngelucu aja. Iya, jadinya kalau di channelku tuh udah nggak bisa bedain mana sarkas, mana beneran, itu udah susah. Nih, terakhir pesan buat para bocil kematian seperti saya, Bang. Apa pesan-pesannya? Mungkin ada kesan juga. Pesan-pesannya paling ya semangat dalam mengejar mimpi sih. Semangat dalam Mengejar mimpi-mimpi kalian. Ya semoga juga konten kreator yang kalian tonton bisa memberikan dampak positif terlepas dari kenegatifannya. Gitu aja. Pintar-pintar memilah lah mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Ya, sekarang Ani mau nanya ke ente nih, sebagai bocil kematian bisa ketemu Bang Winda gimana? Sedang Perasaannya. Makasih Junior. saya rugi. Ya, ada pertanyaan yang mau dilontarkan nggak? Terlepas dari pertanyaan dari redaksi kita. Ya, ntar saya di streaming aja, Mas. Saya sebagai bocil streaming. Mendingan nanya di streaming ya? Iya. Aduh. Kalau streaming nggak kebaca justru. Ini udah depan-depanan Saya gampang, nanya apa ini? gampang dijawab. Di streaming kan yang nanya banyak. Nanya apa lagi saya bingung. Aduh. Udah mungkin itu ya. Bebas, pertanyaan bebas. Kita aja. Oke. Nah, kira-kira ada scene terakhir. Sinret, ada titipan nih, Mas. Oh, titipan. Apa itu Titipan. titipan? Untuk melakukan absen secara langsung. Oh, absen. Waduh. Ada kertas. Udah ada kertas nih. Apa tuh isinya? Isinya orang-orang yang minta di absen. Aduh, orang kantor nih. Iya. Aduh, Waduh, orang kacau. kantor. Bikin malu. Orang kantor yang merupakan bocil kematian. Apa-apa sini. Banyak orang kantor juga yang nonton Bang Winda di Oke, aku berterima kasih minta juga lah. di-absen. Oke, ada Adit Kebon Jeruk. Ada Anas Ganteng dari Cibubur. Siapa nih? Haikal, anak Ciledug. Ada Yanto Kopling. Itu Kopling apa tuh nama ini ya, panggilan ya, bukan nama asli kan? Edward dari Cianjur. Ada Aep Purwakarta, Alvin SB, Ridwan pacar keking, the hell. Ridwan pacar keking, what the hell. Sama Junior dari Bekasi. Wah. Junior ini loh. Iya. Oh, kamu Bekasi? Iya, harus saya Bekasi. Sama dong Bekasi Iya. juga. Kesepil dong. Kita tinggal di pip. Apa udah banyak yang tahu Bekasi mah, Bekasi gede. Iya, Bekasi gede. Ya, silakan. Dah, udah absen semua. Makasih. Bang. Salam buat Kotak Game ya. Itu dia apa namanya? Kita udah nge-interview Bang Win ya. Jadi kita jadinya nih. Gak bisa nih. Kata Junior, kita sudah menamatkan wawancara Kota Game Awards dengan Bang Winda Basudara. Kita telah mendapatkan Wawancara. bersama Winda Basudara. Bersama Master Fakri dari Kota Game dan Junior. Winda Basudara. sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye bye.